Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Waqtibillah Kinazal, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Uni Khams, Jember. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah wejangan tentang hadis untuk pemersatuan umat dalam memenuhi tugas mata kuliah PSI. Nah, sekian untuk selanjutnya. Oh iya, dia ada bang tugasan. Nah, Tugas apa? arwah pengantar studi Islam lah. Video. Oh, harus ide ya. Ada ini pola tempat gerak nih. Langsung syuting mereka. Apa Sambil lagi dulu kok? diskusi santai. Iya loh. Kan bisa gini kan? Di koro ante metode terbaru. Iya, tepat judulan loh. Hadis menjadi sebuah satu kesatuan pedoman umat manusia. Hadis menjadi berarti bahasa hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia. Sebelum membahas hadis sebagai satu kesatuan itu, definisi hadis menurut sampean ini kan apa, Pak? Tuh. Benar menurut saya sebenarnya. Iya. Menurut Nah, ulama. sepengetahuan sampean dah, Nah, sepengetahuan sampean. sepengetahuan Ya, saya. ini menurut sepengetahuan. Banyak dari ulama itu bermacam-macam lah, bisa klinsata mengenai definisi hadis ini. Yang pada titik kesimpulannya itu adalah yaitu aqwalu Rasulillah. Simpulannya ini kalau bahasa saya, aqwalu Rasulillah wa af'aluhu wa iqraruhu. Saya baca aqwal ini adalah perkataannya beliau. Ya maklum lah, kita remat menggabungkan Rasulullah. Qala Rasulullah kan aqwalu Rasulillah. Gabungkan Rasulullah. Perkataannya Rasulullah. Terus af'al, pekerjaan. Di pekerjaannya Rasulullah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu juga bisa menjadi hadis. Jadi kalau di riwayat hadis, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia. Kalau bahasa Indonesia, saya melihat sahabat gini, saya melihat Rasulullah melakukan ini dah. Itu menjadi hadis. Gitu loh. Juga ikrar. Ikrar itu pengakuan. Pengakuan ini sendiri itu bisa Rasulullah mengiyakan, bisa Rasulullah diam, tapi diamnya itu setuju, tidak mengingkari. Misalnya ada suatu sahabat mengerjakan A gitu. Nah, Rasulullah melihat, beliau itu diam dan tidak mengingkari. Nah, itu dimaksud ikrarnya Rasulullah. Jadi guru ya, aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraruhu itu hadis. Ya banyak daunnya ulama itu mendapat ulama banyak sekali juga ngumpul. Tapi ya kesimpulannya di situ. Min aqwalihi wa af'alihi wa iqrarihi. Iya. Bertambah. Mana yang pedoman umat? Oh judul lagi guru ya. Menjadi pedoman umat. Menjadi pedoman umat. Ya maksudnya dari hadis tersebut kan nanti akan lahir syariat, hukum-hukum fikih. Nah itu akan dijadikan pedoman. Akhlak, ya kan? Bagaimana Rasulullah mengajari akhlak lewat hadisnya, lewat daunnya kan? Af'alinya dan ikrarnya juga. Itu kan juga menjadi pedoman umat. Akhlak dan lain sebagainya. Contohnya yang masalah syariat. Si Gempang Bin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu benar Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi terjadi seperti sekarang ini, seperti kita sholat yang diawali dengan apa? Takbir, kemudian diakhiri dengan tasyahud akhir. Itu tiada lainnya karena sahabat melihat Rasulullah sholatnya seperti ini, sehingga itu. Nah, dari hadis ini kan menyahirkan hukum syariat. Dan ini hukum syariat ini menjadi pedoman umat. Jadi baca pedoman gitu. Berarti selalu kamar itu muni usolli itu kan menjadi syariat. Dan itu kan melahirkan syariat dan menjadi pedoman umat. Dalam masalah akhlak misalnya, dalam masalah akhlak apa ya hadisnya Rasulullah tentang ini kan akhlak dalam sebuah Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu
Kemudian makanya billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim dhaifah. Hormati irah, muliakanlah tamu. Juga jarohu itu muliakanlah tetangga. Ini kan sebuah akhlak. Akhlak ini. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita umat Islam, umat manusia untuk menghargai gitu, untuk memuliakan tamu, untuk memuliakan tetangga. Dan daunnya yang seperti ini kan bisa kita beri pedoman. Sehingga ketika kita membuat pedoman ini muliakan tamu, siapa sih tak senang kebahagiaan? Itulah maksudnya manfaat kita menjadikan hadis sebagai pedoman. Sebenarnya banyak masalah lagi itu banyak. Tapi saya contohkan satu, itu maksudnya dari kok bisa dijadikan pedoman ya karena itu menjadi pedoman itu. Karena melahirkan syariat dan itu nanti dijadikan pedoman umat Islam, melahirkan akhlak itu dijadikan pedoman umat kita semua, manusia umumnya dan lain sebagainya. Mereka tidak malah terbalik gitu. nah sehingga Pak, maksudnya tidak terbalik itu contohnya tentang sebuah hadis Rasulullah melarang kita untuk terpecah belah, gitu kan? Bagaimana dalam hadis yang biasakan digunakan dalil ahlu sunnah wal jamaah, setaf tariku umati lalahir itu kan nanti dari 73 golongan umat Islam ada yang selamat satu, al jamaah. Nah, sekota al jamaah ini ya mereka yang tidak terpecah-pecah, tidak kembali pecah-pecah. Jadi yang seharusnya hadis ini menjadi pedoman persatuan umat, tidak malah kebaliknya, gitu loh. Contohnya mereka, contohnya itu ada satu golongan, satu sekte menjadikan hadis dan Al-Quran pedoman, tapi menafikan yang lain, meniadakan yang lain, sehingga orang yang tak nurut hadis Al-Quran aja dikatakan kafir, gitu. Padahal dalam Islam sendiri itu ada ijma, ada qiyas. Memang kita harus berpedoman, wajib bahkan, bukan harus lagi wajib, tapi bukan berarti kita meniadakan yang lain, gitu loh. Rasulullah sendiri itu wa'alaikum bisunnati wa khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka menggunakan metode ijma, mereka menggunakan metode qiyas bahkan, gitu loh. Maka ya jadi itu perintahnya Rasulullah, kamu harus alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nah, jadi yang seharusnya menjadi satu kesatuan pedoman umat bukan malah memecah, gitu loh. Nah, ini yang dilakukan oleh sekte sebelah. Itu kelirunya. Bukan kebaliknya, maksudnya di situ. Makanya ya harus, ya bagaimana hadis ini menjadi satu kesatuan, entah itu dalam syariat, entah itu dalam sosial, entah itu dalam hukum, entah itu dalam akhlak dan lain sebagainya. Jadi ilah. Ikutlah anjuran mengikuti hadis itu dari Nyanti dulu, benikun kalau anjuran, suatu keharusan gitu, tapi bukan berarti menafikan si lain. Suatu keharusan jadi ikuti. Ya karena Rasulullah diutus kepada umat Islam, kan dikatakan Rasul, Nabi wa Rasul. Ya untuk apa? Menyempurnakan, sehingga Rasulullah hadir, diberi wahyu, ada kemudian wahyu pas sampai di Al-Quran, laqad akmaltu lakum dinakum. Sudah Rasulullah menyampaikan, perintah Allah sudah disampaikan kepada Rasul dan diperintahkan kepada umatnya, selesai semua, laqad akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama kalian. Ya karena memang itu benar Rasulullah. Peribadati ibarat lagi ekodian. Saya jiher ya. Pan ngocak jiher, pan ngocak. Bon terus ki ya. Bela bener kok. Tak pertaja deh jiher. Pertaja kan? Nah, itu makanya menegur karo keharusan buat. Ini jiher dalam masalah dunia. Seharusnya dalam masalah ini juga gitu. Masalah Rasul, apalagi masalah Rasulullah itu. Seharusnya apa? Benih harus kewajiban itu. Jadi jiher ben. Norok kala ben terus lagi. Pak pun norok sampai sih tak norok amre. Iya. Nah, jadi memang seperti itu. Seharusnya Dewan Rasulullah itu memang harus itu wajib itu. Ini kisah hidup, King. Kalau seperti ini bang,
cara membedakannya itu gimana? Nah, makanya perbedaan hadis silahin deh Pak. Ya, Ya dari mana ya? Ada hadis apa enggak di luar? Kadang kan beda ya bedanya penceramah lah atau yang cara coba abaan lah ada hadis lah no. Mau orang awam kan pakun nggak iya bener kan Iya, iya bener. kan. Iya. Iya. Contohnya an-nadhafatul minal iman. Padahal itu benar hadis itu kan. Bukan. Dikatakan hadis. Padahal Dan itu hadisnya Kalau di masyarakat kita itu banyak digunakan. Itu bukan hadis, tapi nggak salah. Tapi bukan hadis. Kalau dikatakan hadis salah. Kalau hanya untuk tendensi kita kebersihan sebagian iman, ya Untuk mungkin apa ya? bisa dibenarkan. Untuk pengingat. Kalau untuk pengingat mungkin boleh-boleh saja. Untuk dikatakan hadis enggak, itu palsu. Nah dari itu makanya ulama ini Pak, maksudnya dalam masalah hadis ini tak panggempang Pak. Banyak ilmu dalam bisa melegalitaskan hadis ini dikatakan riwayat dikatakan itu hadis, sehingga kan masih harus tahu ilmu jarh wa ta'dil dan lain sebagainya ulama untuk bisa dikatakan riwayat itu kemudian benar ini hadis. Gitu. Memang ketat banget. Beda membangun meeting bentar sih. Ini kebentar. Meskipun tak mati ben. Wah Ismail ngeco. Benar gue jadi betul. Nah, dalam hadis tidak seperti itu. Ketat salah. Bahkan beda ceritanya. Saya lupa ulamanya siapa. Intinya salah apa Imam Bukhari apa Imam Muslim itu ya. Dengar ada di suatu tempat itu ada ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Ya karena orang lambok nyari ilmu, makanya jauh yang tarik untuk demi satu hadis itu. Yang tarik itu ketika ketika disamperin, ya nyamuk hilangan kayak itu hilangnya. Beda goceng Pak, beda goceng karena mengganggu pertamu yang perbincangan gitu. Cocok goceng itu, cocok jangan baban dulu lah. Kita ini kalau cocok goceng, pus. Kayaknya gue cukup kan. Ya ada lagi, padahal ada cukup nih, ada cukup. Pas semenjak itu sama Imam Bukhari apa Imam Muslim bahwa imam lain saya lupa mohon maaf. Itu pas semua yang riwayat yang beliau punya itu didoifkan. Padahal gundaran nyokot-nyokotnya saking ketatnya seleksi riwayat hadis itu. Sehingga kan nanti ada pembahasan sanad kan dalam hadis itu. Kan ada pembahasan sanad. Berarti proses periwayatan itu semula kan beliau sangat ketat. Beda dengan fenomena kita. Saya tak ngeding, saya tidak melihat langsung koordinasi sampean kun ngeding. Itu kan bisa ibu tambahi kan Pak? Iya. Bisa ibu tambahi. Can kecaan. Nah, akun beda tambahi. Berarti kalau itu Pak, prosesnya kan cek ketat, berarti tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi gitu. Itu benar hadis ketat memang. Ya lebih lengkapnya di ilmu studi hadis. Lebih lengkapnya nanti ada jarh wa ta'dil, sanad, riwayat dan sebagainya gitu. Ya ketatnya itu wis. Sehingga untuk dikatakan ini benar-benar hadis, butuh ilmu dalam itu. Cuman baban teh benar taklid. Kan sekarang sudah banyak kita terkumpul hadis seperti Sahih Bukhari, Sahihaini itu. Sahihaini itu kan wis sahih semua karena memang jalur sanadnya jelas, nabi ini diriwayatkan dari ini, diriwayatkan dari ini, dan itu semua macam masing-masing rawi itu sudah diketahui tentang kalau bahasa kita latar belakangnya bagaimana. Makin ketatnya. Kembali ke judul materi namanya itu kan apa tadi hadis menjadi satu kesatuan. Kenapa ada apa tidak hadis yang menjelaskan persatuan? Banyak Pak. Wala tafarraqu. Kalau lebih banyak tepatnya saya lupa. Ya tapi tadi itu kata saya tadi dalil yang biasa digunakan ahli sunnah wal jamaah yang satafariqu umat itu kan al jamaah itu. Al jamaah di sini antonim dari jamaah itu apa? Terpisah, pecah belah. Kalau di Al-Quran sendiri kan banyak itu tentang tidak boleh berpecah-pecah. Dalam hadis juga banyak itu. Wah banyak itu, tapi saya nggak bisa menyebutkan. Maksudnya ya banyak, kalau kita searching itu banyak banget itu. Ya memang karena kenapa kok dikatakan jamaah?
Ya karena ada sebuah hadis, lata jitamnya umati ala dolal. Umatku tidak akan tersesat dalam umat lata jitamnya umatku tidak akan tersesat dalam sebuah perkumpulan. Karena memang benar. Jadi jamaah pecah belah. Maksudnya jamaah di situ tidak pecah belah ya. Seperti Islam, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ada orang memang jelas-jelas melakukan kekafiran, bukan jelas-jelas melakukan kekafiran ya, ada misalnya mengkola li ahil muslim ya kafir fakut kafar. Barang siapa yang mengatakan kepada ahil muslim, saudara muslimnya ya kafir, maka dia telah kafir. Itu hadis. Nah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah sendiri sekalipun toh orang mengatakan seperti itu, tidak boleh mengatakan kafir demi menjaga persatuan itu. Tak boleh itu. Beda dengan Wahabi. Wahabi ketika memang tak noro Quran hadis bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin kafir. Mapoli. Sudah dua. Itu. Bukan Islam, Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Nah itu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah ini tendensinya yaitu tak pecah belah. Mungkin bang, berikan apalah hadis, saya mah hadis dia seperti kondisi yang sekarang. Apakah ada Maksudnya si nyambung di sendiri ini? tentang satu persatu apa? Ya apa maksudnya itu? Iya, tentang satu persatuan yang setia kan ada mah. Kan dia banyak Islam, terus banyak kabilah kan? Oh, Nah, terprovokasi. ya kalau hadisnya mungkin ya tadi itu Pak, maksudnya ya. Dan tadi tanya umat ya kita kembangannya untuk mempraktekkan itu misalnya tak ingin terpecah belah. Bahwa anda anggapannya bayi, anggapannya kiri, mau tak norok setuan norok saya kan deh. Bahwa ini fakir ilmu, mau tak norok ulama norok saya. Sedangkan sekarang ulama tak bertaja, orang pada manusia, ya. Manusia bisa salah. Repot manusia gitu ya. Itu nanti ada bahasa relativisme, itu sering dianut oleh mahasiswa. Ya, untuk mempraktikkan seperti itu ya, wah, ya paling setidaknya gitu. Kita ini ya fakir ilmu, mau tak norok ulama, norok siapa? Seperti itu saja. Sadar diri. Norok ulama boleh buat ribet. Tapi fenomena sekarang kan kebanyakan dia bener itu coba pasti ulama itu tidak dipercaya. Badannya kayak yang pas masalah sonore gitu. Banyak Sahara kan yang menentang itu. Ada yes. Mau hukum akal lebih ya, cak akal lebih tak juga. Akal kita kan tak juga beliau. Beliau hafal banyak hadis, beliau hafal banyak dawuhnya ulama. Sedangkan Beliau kita, juga beri nganoan, normal kan ada perkumpulan musyawarah. Kalau secara kesimpulan dari materi hadis menjadi kesatuan itu, Pak. ya Secara kesimpulan semuanya. simpelnya gini Pak. Ya, intinya hadis ini memang benar untuk dikatakan satu kesatuan menjadi satu kesatuan pedoman umat. Baik itu secara syariat, bagaimana hadis itu nanti diistimbat menjadikan adanya syariat, maksudnya dari hadis itu timbul apa, bermuncullah syariat, dan syariat itu memang menjadi pedoman kita, seperti hadis tentang sholat dan bagaimana dan lain sebagainya, hukum-hukum syariat yang lainnya itu pasti menjadi pedoman kita. Juga yang akhlak tadi itu kan ya, itu pasti menjadi pedoman kita. Ya intinya sudah dikatakan pasti menjadi pedoman umat Islam, secara umum pedoman manusia, pasti itu. Bahkan dalam kehidupan kita yang di negara demokrasi ini, negara republik ini, Bhinneka Tunggal Ika, kan banyak istimbatul ulama tentang bagaimana kafir dhimmi dan kafir harbi, dan itu berawal dari hadis semua. Sehingga lahirlah banyak pendapat ulama mengenai ini. Nah, ketika kita menjadikan ini pedoman, sekalipun tak langsung hadis, misalnya kita baca pendapatnya, nah, itu kan pedomannya langsung ke hadis gitu. Karena kita tidak langsung, maksudnya kenapa kok kita agak langsung ngambil hadis? Tak mampu, itu loh. Akal kita agak mampu.
Karena bapak ini ya dosa. Mari bertare sampai rasan. Kan gitu. Kita tak mampu, padahal ada iya. Babaan andi mobil balap. Seorang norok balapan, bapak tak bisa nyetir balap. Kan bapak nyetir TV, ancur. Jadi kan kita menyewa sopir, menyewa penjoki kan, nah seperti itu. Dalam masalah ini juga ulama, makanya dalam hadis itu al haditsu madillun illa lil mutafaqqih. Hadis itu tempat sesat kecuali bagi mutafaqqih. Nah, mutafaqqih itu maksudnya mereka yang sudah mumpuni dalam kualitas untuk bisa menjadi mujtahid. Mujtahid itu yang sekarang diakui 4 sebenarnya banyak. Itu ke bawahnya sampai untuk zaman sekarang, di zamannya Imam Suyuti dahulu, di zamannya Imam Suyuti, Imam Ghazali, di zamannya Imam Ghazali pun beliau sudah dahulu. Mau di zaman sekarang itu gak ada mujtahid itu. Sehingga kita apalagi di zaman Mbak Andre, zaman penuh santrasanan, zaman sekecil pada bentar tak nyaman, kan gitu, sududu, ya kan, nggak bisa, nggak ada. Yang paling tidak kita mengikuti daunnya ulama, dan daunnya ulama itu memang sudah pedomannya kepada hadis Rasulullah atau Al-Quran, makna dia seperti itu. Berapa menit sih? 14. 14 ya, karena tugasnya cuma 15 menit. Marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.